Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arianta dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Perencanaan Infrastruktur Universitas Pertamina. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai bidang pengajaran yang saya lakukan pada semester ganjil 2022 dan 2023. Pada semester ganjil ini saya mengampu beberapa mata kuliah seperti struktur beton 1, struktur baja 1, kemudian saya tim teaching dengan dosen praktisi, yaitu pada mata kuliah desain pipa bawah laut dan juga desain bangunan lepas pantai pada tingkat akhir. Kemudian untuk video mengenai bidang pengajaran yang akan saya paparkan itu adalah struktur beton 1. Baik, pemaparan pada video bidang pengajaran ini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan, seperti itu ya. Jadi ini mengacu kepada delivery, interaction, sama assessment. Jadi yang pertama, saya akan memaparkan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan atau CPMK, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, dan juga sistem penilaian mata kuliah. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah di struktur beton 1. Jadi mata kuliah struktur beton 1 ini berada posisi di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dan rumpun mata kuliah ini rumpun mata kuliah tersebut maksudnya adalah masuk bidang kelompok keahliannya adalah rekayasa struktur. Oke, biasanya pada saat pengajaran saya akan mendeliver yang pertama adalah tujuannya kenapa mahasiswa perlu mengambil mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa diharapkan akan mengetahui pada akhirnya itu mereka akan bisa apa di mata kuliah ini gitu. Jadi deskripsi untuk mata kuliah struktur beton 1 itu adalah mata kuliah mempelajari tentang sifat material beton bertulang, perencanaan dimensi dan penulangan pada beberapa komponen struktur yang terbuat dari beton bertulang seperti balok, kolom, dan pelat. Nah, mata kuliah ini akan mempunyai tujuan itu mahasiswa akan dapat melakukan analisis dan desain dalam suatu struktur yang terbuat dari beton bertulang yang meliputi balok, kolom, dan pelat dan berdasarkan standar SNI 2847 2019. Oke, kita masuk ke kemampuan yang diharapkan. Jadi di kemampuan yang diharapkan atau bisa capaian pembelajarannya itu bisa dibagi dengan dua dulu. Pertama adalah capaian pembelajaran dari program studi, yaitu kita masukkan kategori dari CPLG dan CPLJ. Jadi CPL 4D ini cukup general sehingga kita perlu melakukan spesifikasi atau menurunkan kepada mata kuliah. Jadi pada saat kita menurunkan kepada mata kuliah, kita mempunyai namanya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK ini terdiri dari topik-topik yang akan kita bahas, kemudian keluaran menjadi CPMK. Sebagai contoh, kita punya di sini ada 6 CPMK yang terdiri dari pertama, CPMK pertama itu mengenai definisi daripada material beton. Kemudian CPMK 2 itu melakukan analisis terhadap balok beton bertulang dengan penampang persegi. Kemudian CPMK 3 itu melakukan desain, jadi ada perbedaan antara 2 dan 3. Yang pertama 2 ada analisis, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan desain terhadap balok beton bertulang. Kemudian nomor CPMK 4 itu adalah melakukan desain juga terhadap tapi gayanya spesifik, gayanya adalah gaya geser dan gaya torsi. Kemudian CPMK 5 itu melakukan desain dari kolom beton bertulang. Kemudian CPMK 6 adalah melakukan desain pelat beton bertulang. Seperti itu. Namun di CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdapat beberapa item yang masih digabungkan. Jadi sifatnya masih berupa seperti payung gitu ya. Seperti general seperti itu.
kemudian kita detailkan lagi menjadi sub CPMK. Jadi ada beberapa yang sub CPMK-nya itu ada yang 3 item, ada juga yang 2 item. Ya, seperti yang dijelaskan di materi PowerPoint ini. Sebagai contoh, CPMK 2 itu dibagi menjadi 2, yang dibedakan adalah analisis daripada tulangannya. Yang pertama CMK 2A itu kita akan belajar dulu tulangan tunggal, artinya tulangan yang kalau di beton itu ada tulangan lapisan bawah dan lapisan atas. Jadi tulangan tunggal itu di lapisan umumnya di bawah, yaitu untuk menahan gaya tarik. Kemudian CPMK 2B itu kita masukkan ke tulangan rangkap. Jadi ada lapisan bawah dan lapisan atas. Sedangkan CMK 2C itu bagaimana melakukan analisis di penampang beton bertulang yang memiliki penampang bentuknya T, gitu ya, bentuknya T seperti itu. Jadi ini lebih di breakdown lagi dan ini lebih didetailkan lagi sehingga ini akan memudahkan dalam melakukan penilaian. Nanti yang akan saya jelaskan di tahap terakhir dari sistem penilaian ini. Oke, berikut ini adalah materi pembelajaran mata kuliah struktur beton 1 dari pekan pertama sampai pekan terakhir. Jadi pekan pertama itu kita mahasiswa akan mempelajari lagi atau melakukan review lagi mengenai sifat material beton bertulang yang sebelumnya mereka sudah dapatkan di mata kuliah rekayasa bahan atau teknologi bahan konstruksi, seperti itu. Kemudian pekan kedua itu jika dilihat adalah analisis balok beton bertulang tunggal, yang ketiga bertulangan ganda, keempat adalah beton bertulang dengan penampangnya bentuknya T. Jadi sesuai dengan sub CPMK-nya tadi, seperti itu. 5, 6, 7 itu melakukan desain. Jadi tahapan daripada level 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu adalah analisis. 5, 6, 7 adalah mereka melakukan desain. Jadi konsepnya akan berbeda seperti itu. Setelah itu dari pekan 8 itu ada UTS. Kemudian pekan 9 sampai 15 itu semuanya adalah mereka melakukan desain. Jadi dari 9, 10 itu sesuai dengan CPMK 3 ya, CPMK 3, desain gaya geser, desain beton bertulang terhadap gaya geser dan gaya torsi. Kemudian ada desain kolom, dan juga yang terakhir adalah desain plat dengan 1 arah dan 2 arah. Itu. Jadi perkuliahan di Universitas Pertamina ada 16 pekan, di mana pekan 8 dan 16 itu untuk ujian tengah semester, dan juga 16 adalah ujian akhir semester. Baik, kemudian kita masuk ke sistem pembelajaran. Di semester ganjil 2022-2023 kita masih dalam masa pandeminya belum keluar, namun secara rate-nya itu sudah mengecil. Sehingga Universitas Pertamina memberlakukan tatap muka luring, tapi untuk mata kuliah yang 2 SKS, kemudian tatap muka daring itu untuk mata kuliah yang 1 SKS. Jadi sistem di Universitas Pertamina apabila mata kuliahnya 3 SKS itu dilakukan dalam 2 pertemuan, di mana 2 pertemuannya tersebut pertemuan pertama adalah 2 SKS dan yang pertemuan kedua adalah 1 SKS. Jadi ini sebagai contoh gambarnya, pada saat tatap muka luring itu 2 SKS, kemudian tatap muka daring itu 1 SKS. Nah, media daring yang kami gunakan atau yang saya gunakan itu adalah ada 2. Yang pertama adalah sistem e-learning yang sudah dipunyai oleh Universitas Pertamina. Kemudian yang kedua itu adalah Microsoft Teams, seperti itu. Jadi untuk pembagian materi kuliah, tugas, dan kuis itu biasanya
saya menggunakan di e-learning, dan semuanya itu paperless, kecuali tahap sekarang itu mungkin ujian yang tidak paperless. Jadi saya akan memperlakukan tetap seperti pada pandemi, waktu tahun 2021 dan 2020, semuanya itu paperless untuk tugas dan kuis, seperti itu. Tapi kalau sekarang karena ujiannya itu sekarang akan di luring gitu, maka itu pasti tidak ada bentuk kertasnya, tapi tugas dan kuis tetap akan paperless. Kemudian untuk Microsoft Teams, saya gunakan untuk perkuliahan daring, kemudian pembagian materi kuliah, tugas dan kuis juga. Gitu. Baik, kita masuk ke bagian interaksi dosen dan mahasiswa. Tentunya pada saat mata kuliah luring maupun daring, saya selalu menanyakan apabila mahasiswa mempunyai pertanyaan atau materi yang belum dimengerti atau dipahami. Dan tentunya saya membuka sesi di luar mata kuliah apabila mahasiswa masih punya sesuatu pertanyaan, mereka mempunyai suatu media untuk bertanya, yaitu bisa melakukan WhatsApp kepada saya langsung, atau menggunakan media chat di Teams, ataupun menggunakan media di bagian forum diskusi di Teams. Seperti itu. Biasanya sih mereka bertanya di luar mata jam pelajaran itu adalah bertanya mengenai setelah mereka melakukan review materi, dan juga biasanya mereka bertanya mengenai tugas. Seperti itu. Dan juga setiap mata kuliah saya memberikan waktu istirahat saya menggunakan metode Pomodoro Time. Jadi menggunakan apabila waktunya sudah 60 menit, kemudian saya berikan break 10 menit, sehingga mereka akan refresh, dengan begitu mereka bisa fokus, dan juga bisa kadang di saat istirahat itu mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu didiskusikan pada saat perkuliahan. Oke, ini yang terakhir mengenai sistem penilaian mata kuliah. Jadi kalau saya buat suatu pie chart dari pembuatan mata kuliah tersebut, kita lihat dari pie chart tersebut untuk nilai bobot mata kuliah UTS dan UAS itu sama, 30%, kemudian tugas yang warna biru itu 32%, sedangkan kuis itu yang warna orange adalah 8%. Kemudian bobot penilaian yang ada di pie chart itu bisa di-breakdown menjadi sesuai dengan CPMK dan sub CPMK-nya, sesuai dengan tabel yang ada di bagian bawah ini. Itu. Nah, fungsinya tabel dari bawah ini akan memudahkan saya melakukan penilaian sesuai dengan bobotnya. Sehingga nantinya pada saat membuat suatu portofolio, saya mengetahui CPMK mana yang kurang untuk sebagai evaluasi di mata kuliah yang sama, tutur beton 1, tapi lebih menekankan atau memperbaharui materi-materi yang ada. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai RPS struktur beton 1. Berikut ini adalah rekaman video pengajaran struktur beton 1 dalam mata kuliah daring. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan juga karena banyak hujan ya, semoga kondisi di rumah tidak terjadi banjir dan sekitarnya. Oke, kita melanjutkan materi
hari Rabu kemarin, Selasa ya, kita terakhir sampai sini, bagaimana cara menentukan RU. Nah, kemudian kita akan melakukan latihan soal. Di latihan soal pertama adalah, kalau kalian lihat di samping itu adalah suatu balok beton, di mana balok beton tersebut mempunyai tulangan tunggal. Dia ada, ini harusnya 4 tulangan ya. 4 tulangan diameter 29 ya. Seperti itu. Kemudian tinggi efektifnya adalah 650 mm. Kemudian tinggi daripada balok itu 700 mm. Lebar daripada balok 400 mm ya. Oke, ini saya sudah sampaikan. Kemudian dia punya mutu beton itu di 25 MPa dan mutu bajanya 400 MPa. Kemudian yang dihitung adalah luas tulangan baja pada kondisi seimbang. Berarti kita perlu tahu dulu adalah rho B ya. Rho B itu kan dalam kondisi seimbang ya. Kemudian yang B adalah luas tulangan maksimum yang diizinkan agar penampang merupakan penampang terkendali tarik serta penampang daerah transisi. Jadi ada 2 ya yang kita akan cari. Pertama luas tulangan, kalau kita penampang terkendali tarik kayak gimana, berapa luasnya. Kemudian yang daerah transisi seperti apa ya, berapa luas tulangannya. Kemudian yang terakhir adalah posisi daripada sumbu netral, nilai C ya, sama tinggi balok ekivalen A untuk penampang terkendali tarik pada penampang terkendali tarik soal B ya. Jadi dibaca soalnya ya. Jadi ini yang untuk C hanya untuk terkendali tarik. Oke, ini bagaimana menyelesaikannya. Untuk yang A, kita ingat luas tulangan baja untuk kondisi seimbang adalah rho B 0,85 dikali beta 1 dikalikan FC dibagi FY dikalikan 600 dibagi 600 ditambah FY. Oke, di mana beta 1 itu adalah 0,85 dikarenakan FC-nya adalah 25 MPa ya, atau masih di bawah 28 MPa ya. Ini masih di bawah 28 MPa ya. Jadi pakainya betanya 0,85. Coba kalian hitung beta B-nya dapatnya berapa. Jadi berapa ininya beta rho B. Beta B sih rho B ya. Rho B di 0,85 dikali 0,85 lagi, ya kan? Kali FC-nya 25. Tadi FY-nya berapa FY? 400, Pak. 400. Kemudian dikali 600 dibagi 600 tambah 400. Berapa nih nilainya? Ayo, berapa nilainya udah? 0,027, Pak. 0,027. Kira-kira ada satuannya nggak? Rho B itu. Nggak ada ya. Meskipun terlihat di sini ada FY, jadi ini kan FC MPa, ini MPa, nilainya habis ya. Nah, di sini kan kalau diingat FY itu dibagi ES ya. Jadi sini sudah habis harusnya ya nilainya. Jadi tidak ada satuannya. Tuh. Kemudian untuk cari luas tulangan, berarti ASB ini ya di bawahnya ASB sama dengan
Rho dikali B dikali D. Berarti 0,027. Kira-kira dari soal ini B-nya berapa? 400 ya. 400 dikali D-nya 650 ya. 650. Berapa nih nilainya? Berapa nilainya? 7.020, Pak. Ada yang lain? Beda dengan jawaban saya. Sama, semuanya sama dengan Berta, 7.020. 7.044, Pak. Ya, sekitar segitu ya. 44 ya. Oh iya, kalau 27, 7.020 ya. Bentar, kalau 271, 7.046. Oke ya. Berarti sama dengan Berta tadi. Ini 7.020. Kalau pakai 271 bisa sampai 7.046 ya. Ini adalah ini bisa 27 atau 271. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini ya. Oke, paham ya? Untuk cari luas kondisi seimbang. Nah, sekarang untuk mencari luas tulangan baja dalam kondisi tarik ya. Kondisi tarik dan juga kondisi transisi. Nah, untuk kondisi tarik dan kondisi transisi, kita perlu tahu dulu untuk mencari Rho max-nya ya. Ya. Itunya berapa? Sigma T-nya ya. Nah, jadi kita cari untuk transisi itu epsilon T-nya, kalau kita lihat yang sebelah sini ya, ini transisi. Nah, ini kurang dari 0,005 gitu ya. Jadi ini bisa aja kita ambil untuk transisi itu si epsilon T-nya 0,004 ya. Sedangkan untuk tarik ini kan lebih besar sama dengan 0,005. Berarti kita ambil ET-nya ini sama dengan 0,0005. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kita kembali ke ini dulu ya. Untuk mencari kondisi tarik, nah kita akan pakai epsilon T sama dengan 0,005. Kemudian Rho-nya itu mencapai Rho max, di mana 0,03 tambah FY dibagi ES dibagi 0,008. Itu ada di persamaan 324 ya. Tapi ini itu rumus dasarnya ini dari persamaan, nanti kalau kalian lihat di sininya adalah 323 ya.
323 itu adalah rho dibagi rho B sama dengan 0,003 tambah FY dibagi ES ya. Kemudian dibagi 0,003 dibagi epsilon T ya. Jadi kita masukkan untuk kondisi tarik itu 0,005 ya. Jadi sama dengan ini rho-nya ya. Rho sama dengan 0,003. FY-nya tadi berapa? 400 ya. Dibagi 200.000. Kemudian dibagi 0,003 ditambah 0,005. Nah, dikalikan rho B. Rho B-nya di sini adalah tadi ya. Saya pakai nilai. Ini sama dengan 0,0271. Jadi nilai rho-nya berapa? Berapa nilai rho? 0,027, Pak. Oh, beda ya. 0,0169. Ya, betul ya. 0,0169 ya. Nah, kalau kalian hitung yang ini, bagian kurung ini, bagian kurung ini, coba itu kalian hitung dapatnya berapa? Ini dapatnya, kelihatan nih. Ini dapatnya pasti 0,625 ya. Jadi di slide sebelumnya pernah saya sampaikan ada rho untuk kondisi tarik itu ada 0,625 dikalikan rho B. Jadi dari sini ya rumusannya itu ya. Nah, itu. Kemudian AS-nya berapa AS? Ini 0,0169 dikalikan berapa? 400 ya. Kalikan 650. Berapa nilainya? 4.403, Pak. Oke, 4.403 mm persegi. Oke, untuk kondisi transisi berapa? Rumus ini sama ya. Ini juga menggunakan persamaan 323 ini ya. Nah, kalian masukin FY dan ES-nya. Jadi ini 0,007 ya. Kali 0,0271. Berapa nih? Oke, 0,019 ya. Jadi AS-nya berapa? 0,019
dikalikan 400 dikalikan 650. 5.032, Pak. 5.000 85. 3285. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ya jawabannya. Kalau ini saya pakai 5 angka di belakang koma untuk row-nya. Jadi tidak jauh berbeda.